Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya saya kira kitab Dua Raja-Raja sudah selesai karena hanya tinggal pembuangan ke Babel itu. Jadi saya merasa tidak ada lagi pelajaran yang penting di situ. Karena itu hari ini kita akan mulai kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian. Makanya saya suruh baca kitab Kejadian supaya kita belajar dari kitab Kejadian. Nah, saya memberikan tema apa yang kita bicarakan hari ini adalah pengilhaman kitab Musa. Nah, dengan mengertinya ini nanti saya berharap kita mengerti apa artinya bagaimana Alkitab menjadi firman Tuhan. Ya, bagaimana kita memahami Alkitab adalah firman Tuhan, sehingga nanti kita bisa mengerti bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah benar. Maka kita bisa memahami. Dengan demikian juga yang kedua, kita akan tahu mengapa dan untuk apa kitab Kejadian ditulis. Supaya kita tidak terlalu pusing dengan mendengarkan banyak komentar atau banyak ulasan-ulasan yang ada di dalam kitab Kejadian. Saya berharap nanti dengan memahami ini sedikit, kita akan mengerti mana yang kita harus pilih. Dan saya percaya sebagai jemaat GPPS Tengger, saudara harus memilih apa yang gembala sampaikan, ya, supaya saudara tidak menjadi bingung. Jadi pengilhaman itu adalah bagaimana Tuhan menyampaikan Injil itu, menyampaikan kitab itu kepada penulis, sehingga penulis menuliskannya dan jadilah firman Tuhan. Ya, pendahuluan itu saya tulis pendahuluan karena memang introduk kitab Kejadian. Ya, pendahuluan itu kan intro. Intro itu kan pendahuluan, introduk. Nah, kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. Musa yaitu orang yang memimpin Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itulah yang menuliskan kitab Musa. Jadi kalau dalam bahasa Batak ditulis 1 Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa. Itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, Ulangan. Jadi 5 kitab Musa itu ditulis oleh Musa. Jadi kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Ya. Musa hidup kurang lebih pada tahun 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung 2000 maka sudah 500 tahun berjalan manusia baru Musa lahir. Ya. Jadi Musa hidup kurang lebih pada tahun 1527 sampai tahun 1407 sebelum Masehi. Nah, waktu Yakub itu kan cucunya Abraham, ya. Waktu Yakub pergi ke Mesir, mereka masih berjumlah 70 jiwa. Kalau kita baca kitab Keluaran pasal 1 ya, atau kitab Kejadian pasal terakhir. Jadi waktu Yakub pergi ke Mesir, mereka masih berumur 70 jiwa. Tetapi waktu Musa lahir, orang Israel itu sudah sangat banyak. Ya, saudara ingat bahwa Musa lahir karena terlalu banyak orang Israel itu, maka orang Mesir setiap anak laki-laki yang lahir itu harus dibunuh.
Karena itulah Musa harus dibuang ke Sungai Nil. Karena tidak tega melihat kematian bayi, yaitu Musa. Jadi zamannya Musa lahir, orang Israel sudah sangat banyak. Sementara orang Israel datang ke Mesir itu baru berjumlah 70 tahun. Nah, orang Israel ada di Mesir itu ada sekitar 430 tahun. Nah, kalau saudara baca kitab Kejadian bahwa waktu Abraham mempersembahkan persembahan dan dia itu ketiduran, maka ada firman Tuhan yang disampaikan di situ bahwa keturunanmu akan diperhamba oleh bangsa lain yang tidak kau kenal selama 400 tahun. Nah, penggenapannya itu adalah waktu Yakub dan keturunannya ada di Mesir selama 430 tahun. Jadi kalau 430 tahun itu sangat lama. Makanya kalau dikurangi umurnya Musa keluar, dia berumur 40, berarti sekitar 390 tahun. 390 tahun mereka di Mesir, baru Musa lahir. Jadi saudara bisa menghitung-hitungnya. Nah, kalau kita membaca Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6, maka kita melihat bahwa kecenderungan hati manusia adalah jahat. Kejadian 6 itu kan kenapa ada zaman Nuh. Nuh itu dimusnahkanlah bumi dengan air bah. Itu karena semua manusia, kecenderungan umat manusia itu adalah jahat. Kecuali Nuh dapat kasih karunia daripada Tuhan. Nah, yang saya maksud di sini bahwa ketika terjadi ini, bahwa ada kemungkinan manusia tidak lagi memikirkan asal-usul manusia sehingga bisa mengingat dari generasi ke generasi. Nah, sebenarnya yang ingin saya jelaskan ini adalah bahwa sulit bagi Musa untuk mengerti apa yang dia tulis di kitab Kejadian. Ya, sulit bagi Musa untuk mengerti apa yang ditulis oleh Musa di dalam kitab Kejadian. Nah, karena kesulitan itulah maka perlu saya jelaskan bagaimana dia bisa mengerti menuliskan kitab Kejadian. Itulah sebabnya temanya saya memberikan pengilhaman. Ya. Pengilhaman itu adalah bagaimana Tuhan menyampaikan sesuatu kata atau tulisan untuk ditulis sehingga menjadi firman Tuhan. Jadi kalau dari Musa ada kemungkinan tidak bisa mungkin dia menulis kitab Kejadian. Ya. Karena Musa setelah air bah itu ada sekitar kurang lebih 500 tahun lebih. Bukan 500, tapi 800 tahun harusnya. Ya. Karena Abraham itu sekitar 500 tahun setelah air bah. Umurnya air bah baru maka muncul Abraham. Sedangkan dari Abraham sampai kepada Yakub itu ada sekian tahun, dan dari Yakub ke Musa ada 400 tahun. Ya, 390 tahunan. Jadi sangat sulit bagi kita memahami bahwa Musa bisa menuliskan kitab Kejadian. Ya. Namun manusia sudah dimusnahkan, hanya 8 orang yang tinggal di zamannya itu,
yaitu Kejadian pasal 6. Siapa yang tinggal, yaitu Nuh beserta dengan 3 orang anak dan 3 anak mantu. Ya. Jadi jumlahnya 8 orang. Manusia diselamatkan dari air bah. Nah, dari 8 orang inilah, dari 3 anak laki-laki dari Nuh lah semua manusia yang ada di dalam negeri ini, di dalam bumi ini, di dalam dunia ini. Makanya kalau dibagi, hanya ada 3 suku di dunia ini, yaitu suku Ham, suku Sem, dan suku Yafet. Ya, semuanya hanya berasal dari 3 bangsa itu. Tapi intinya yang saya ingin katakan, bahwa Musa seharusnya agak sulit untuk menuliskan kitab Kejadian. Pertanyaannya adalah, bagaimana Musa mengerti Tuhan menciptakan langit dan bumi seperti yang dia tulis di kitab Kejadian? Ya, itu menjadi sebuah pertanyaan yang paling penting yang ingin kita sampaikan, yang kita lihat. Bagaimana Musa mengerti Tuhan menciptakan langit dan bumi seperti yang ditulis di kitab Kejadian? Semua penulis, semua memberikan tulisan itu pasti ada yang namanya sumber. Ya. Sumber itu dari mana? Sama seperti seorang yang sekolah. Pengetahuan itu ada sumbernya. Sumbernya itu yaitu dari guru. Ya, sumbernya itu dari buku. Buku diberikan keterangan oleh guru, maka murid mengerti. Setelah mengerti, dia bisa menulis. Nah, seperti itulah orang yang menulis. Maka kalau disimpulkan, semua orang penulis itu ada sumbernya. Siapa yang menjadi sumbernya? Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman itu timbul dari sumber. Sumbernya apa? Firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, tidak ada iman. Kalau tidak ada pengetahuan, tidak ada yang bisa kita masukkan di otak. Kalau tidak ada isinya otak, tidak ada yang bisa kita tuliskan. Tidak ada yang bisa kita tulis. Nah, itu sebuah pertanyaan penting. Makanya, bagaimana Musa mengerti tentang apa yang dia tulis di dalam kitab Kejadian, khususnya menciptakan langit dan bumi. Sementara hari pertama sampai hari kelima manusia belum ada. Tidak mungkin Musa menemukannya dari binatang. Tidak mungkin dia bisa menuliskannya dari apa yang ada, mereka-reka. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana Musa mengerti Tuhan menciptakan langit dan bumi seperti yang ditulis di kitab Kejadian? Nah, sebenarnya kalau orang-orang yang sudah dibaptis, yang PA di baptisan saya, harusnya mereka sudah tahu jawabnya ini, ya. Nah, ada 2 teori. Ya, teori bagaimana orang menulis sesuatu, ya. Yang pertama adalah dia tahu dari sejarah. Sejarah itu ada beberapa jenis. Sejarah itu bisa sejarah tertulis, tetapi juga bisa sejarah dari mulut ke mulut. Ya. Tapi kalau dari mulut ke mulut itu bisa ada akhirnya nanti ada kekurangan di sana, ya. Ada kekurangan di sana. Maka biasanya ada orang lebih menuliskan dengan tulisan. Dengan tulisan itu kalau ada kekurangan sedikit bisa diperbaiki dan kemudian dibukukan. Ya, itu teori yang pertama. Orang bisa memahami
apa yang dia tulis karena dia membaca atau karena dia mendengar dari mulut ke mulut manusia tentunya. Karena bahasa yang kita bisa mengerti hanyalah bahasa manusia. Bahasa yang bisa kita mengerti adalah bahasa yang bisa dilihat mata. Nah, hanya itu. Ya. Teori yang kedua adalah bahwa manusia bisa mengerti bahwa itu langsung dari Tuhan. Jadi sumbernya itu dari Tuhan. Kalau yang pertama sumbernya itu dari manusia. Sebab seseorang menulis sesuatu pasti ada sumbernya. Tetapi ada juga dua-duanya. Dari mulut Tuhan, ya, dari mulut Tuhan, tapi juga ada pengetahuan dari manusia sebagai sebagai kontrol, ya. Tapi kalau dari mulut Tuhan pasti kita percayalah, ya. Nah, saya percaya bahwa kitab Kejadian ditulis itu dari mulutnya Tuhan sendiri, ya. Jadi bukan dari sejarah seperti yang nomor 1. Sebab saya sudah ceritakan tadi bahwa tidak mungkin ada informasi, sulit bahwa ada informasi tentang penciptaan akan ditemukan oleh Musa. Kenapa? Yang pertama, sebab Kejadian pasal 6 menuliskan pernah manusia dimusnahkan, hanya tinggal 8 orang, yaitu Nuh dan 3 anak mantu, 3 anak lakinya. Dengan demikian, dari cerita itu di mana kecenderungan manusia adalah jahat, itu maka informasi dari manusia tentang penciptaan langit dan bumi itu sudah sangat sulit untuk dipahami. Karena itu saya mengatakan bahwa sumber yang didapat oleh Musa adalah dari Tuhan sendiri. Ya, dari Tuhan sendiri. Nah, Alkitab adalah firman Tuhan. Ya. Ketika kita mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, jadi Tuhan berfirman kepada manusia, khususnya Musa, maka Musa mencatat. Karena itu pengetahuan itu adalah dari Tuhan. Itulah yang kita maksudkan dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan menceritakan sesuatu, Tuhan menjelaskan sesuatu kepada seseorang yang dia pilih untuk dijelaskan supaya manusia itu menulis sesuatu tentang itu. Karena tidak mungkin roh menulis, karena Allah itu roh. Allah itu roh. Bisa dia menulis, bisa. Tetapi dia tidak mungkin menuliskannya sebelum dia melakukan sesuatu. Sebenarnya bisa, karena zamannya Musa memang Tuhan menulis dengan tangan sendiri. Ya. Tetapi Tuhan juga memakai manusia untuk menjelaskan sesuatu kepada manusia. Itulah yang dimaksud dengan firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, lalu Musa mencatat, karena itu pengetahuan itu adalah dari Tuhan. Jadi pengetahuannya itu dari Tuhan. Jadi sumbernya itu dari Tuhan, bukan dari sejarah. Ya, bukan dari sejarah. Itu saya ambil dari kata istilah Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, kita mengerti dari Alkitab, khususnya kitab kitab Keluaran, dari ketika kita membaca kitab Keluaran, dari pembacaan kita itu kita bisa mengerti bahwa Musa ada beberapa kali bertemu dengan Tuhan. Ya. Sebelum Musa diutus ke Mesir,
Jelas Tuhan pernah bertemu dengan Musa dengan api, bahwa Tuhan berbicara langsung dengan Musa di Midian, yaitu dengan api yang kita kenal dengan api yang tidak membakar sesuatu di atas gunung. Kemudian Tuhan berfirman dari api itu kepada Musa. Jadi sejarah mencatat, Alkitab juga mencatat bahwa Musa memang pernah berbicara langsung dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan pernah berbicara langsung dengan Musa, maka sangatlah mungkin bahwa Tuhanlah yang memberitahukan kepada Musa bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sebab memang sejarah mencatat bahwa Musa ada beberapa kali bertemu dengan Tuhan. Nah, bertemu dengan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 24, ayat 12 sampai ayat 18. Maafkan saya, bukan kitab Kejadian, tapi Keluaran. Ya, maafkan saya. Kitab Keluaran pasal yang ke-24, ayat 12 sampai ayat yang ke-18, maka kita akan menemukan di sana bahwa Musa 40 hari 40 malam ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam pertemuan dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Ya. Jadi di atas gunung Sinai ini memang apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa dalam Kejadian pasal 24 itu berbicara tentang gambar kemah yang kemudian dipakai oleh orang Israel, kemudian dibuatkan kemah itu, kemah untuk ibadah itu. Memang itu yang dijelaskan. Tapi saya percaya kalau Tuhan menjelaskan tentang bagaimana harus dilakukan membuat kemah untuk ibadahnya orang Israel, tentu Tuhan juga akan menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi ada 40 hari 40 malam Musa bertemu di atas gunung dengan Tuhan. Nah, di situ jelas apa yang Tuhan ingin katakan adalah ditulis di kitab Keluaran mengenai tentang kemah. Ya, kemah pertemuan itu yang kita kenal dengan Bait Allah. Kemudian ditiru untuk menjadi bangunan oleh Salomo di kemah yang dibuat rumah Tuhan Salomo membuatnya oleh perintah daripada Raja Daud. Saudara lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang Keluaran pasal 34. Maaf sekali lagi bukan Kejadian tapi Keluaran. Di Keluaran pasal 34 ayat 28, di situ juga kita menemukan bahwa Tuhan juga masih bertemu dengan Musa ada 40 hari 40 malam. Ya. Jadi yang saya ingin jelaskan di situ bahwa Musa ada beberapa kali bertemu dengan Tuhan. Tentu dalam pertemuan itu bukan hanya lihat-lihatan. Ada banyak yang diceritakan Tuhan kepada Musa untuk dituliskan oleh Musa. Ada banyak sejarah yang dijelaskan oleh Tuhan kepada Musa yang dibawa untuk dituliskan oleh Musa sebagai pengetahuan kepada manusia. Itu yang ingin saya jelaskan dari bagian-bagian ini. Yang ingin saya katakan bahwa Allah sendiri bertemu dengan Tuhan beberapa kali dan semua yang ditulis Musa itu juga atas perintah Tuhan ke Musa, ya. Jadi kalau semua peristiwa
kitab Keluaran ditulis Musa atas perintah Tuhan, maka kita bisa percaya bahwa kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu juga bisa ditulis oleh Musa atas perintah dari Tuhan kepada Musa. Berdasarkan perintah Allah kepada Musa, apa yang harus dituliskan sebagai sejarah untuk mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan Allah memilih mereka, bahwa Tuhan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub ada. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kisah. Yang saya maksudkan kisah di situ itu adalah fakta bagaimana kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan menjadi firman Tuhan. Yaitu Allah memilih Musa menjadi alatnya dengan cara bagaimana Tuhan memilih Musa. Dan Tuhan bertemu dengan Musa, kemudian Tuhan menceritakan kepada Musa apa yang harus ditulis. Kalau saudara bertemu juga dengan contoh umpamanya kitab Daniel, ya, hal yang sama bahwa Daniel itu sering mendapat penglihatan tentang Tuhan. Kalau saudara nanti membaca kitab Daniel mulai pasal yang ke-7, maka kita akan bertemu di mana Tuhan sering bertemu dengan Daniel dalam sebuah penglihatan. Maka Tuhan mengatakan tuliskan. Jadi hampir sama dengan Musa, Daniel sebagai penulis Alkitab juga hampir sama dengan kejadian itu. Jadi demikianlah pengilhaman yang dimaksudkan. Ya. Bagaimana Alkitab ditulis, khususnya kita berbicara 5 kitab Musa. Ya. Jadi kalau semua peristiwa kitab Keluaran ditulis itu atas perintah, maka seperti itulah 5 kitab itu ditulis oleh Musa atas perintah Tuhan. Dengan demikian semua yang ditulis dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah benar dan tidak perlu ditafsir dan diprediksi. Ya. Karena kalau saudara nanti akan menemukan bagaimana orang menafsirkan kitab Kejadian, sebenarnya itu bukan untuk bertujuan untuk ditafsirkan. Ya. Karena yang menulisnya adalah Musa atas perintah Tuhan. Pertanyaan yang kedua adalah, supaya kita bisa nanti memahami kitab Kejadian, maka perlu kita mengerti. Pertanyaan yang kedua untuk kita memahami adalah, untuk apa Tuhan memberitahukan semua itu kepada Musa, khususnya kitab Kejadian? Ya. Kalau Musa itu lahir sekitar tahun 1500, artinya sudah berlalu langit dan bumi, hari pertama sampai hari ke-7 diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Ya, Tuhan menjelaskan itu kembali kepada Musa supaya Musa menuliskannya. Ya, itu yang penting. Pertanyaan yang kedua. Nah, kalau kita melihat Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13, itu adalah tempat pengutusannya Musa diutus. Ya. Di situ ada kata-kata yang bertuliskan bagaimana tentang namanya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Jadi Musa berkata, kalau orang Israel bertanya kepada saya, bagaimana dengan nama Tuhan yang mengutus kamu? Jadi ada sebuah pertanyaan dari Musa tentang Tuhan, tentang siapa itu Tuhan.
untuk menegaskan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang betul dan Tuhan yang benar. Jadi ada sebuah pertanyaan di situ. Kalau saudara juga membaca pasal 4 ayat 1 dari kitab Keluaran, pasal yang keempat, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah, bagaimana kalau orang Israel berkata kepada saya, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Apa yang harus saya jawab? Jadi ada sebuah keinginan dari Musa untuk diberikan kepada Musa hal-hal yang penting untuk menjelaskan bahwa betul-betul Tuhan bertemu dengan Musa. Nah, salah satu yang harus dijelaskan memang di situ di kitab Keluaran, maka diberikan di situ apa yang ada di tanganmu, tongkat, dan kemudian mengenai mujizat, tapi mengenai nama. Tetapi dalam bagian ini ketika kita membuat sebuah gambaran di sini, maka manusia membutuhkan pembuktian bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, bahwa Allah itu adalah Allah yang ada. Maka karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kemungkinan besar mengapa Tuhan harus menjelaskan kepada Musa bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, bagaimana mengapa terjadi zaman Nuh, apa yang terjadi di zaman Nuh itu dijelaskan oleh Tuhan, dan bagaimana orang Israel itu menjadi umatnya Tuhan dijelaskan oleh Tuhan di kitab Kejadian, dengan satu tujuan supaya orang-orang Israel khususnya Musa tahu bahwa yang berbicara dengan dia itu, yang mengutus dia itu adalah benar, adalah Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Kejadian itu bisa dipahami bahwa memang Tuhan ada. Jadi semua pertanyaan itu perlu pembuktian tentang siapa Allah. Nah, salah satunya harus ada kitab Kejadian itu. Ya, kitab Kejadian itu untuk memastikan dan memberikan pengetahuan-pengetahuan tertentu kepada kita bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang benar, dan bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi pada khususnya karena ini adalah Musa, bagaimana Musa mengenal Tuhan dengan benar, karena Tuhan bertemu dengan Musa. Tentu Tuhan mengerti ada kebutuhan manusia untuk mengerti siapa Allah yang benar. Maka Allah memberikan firman itu kepada Musa mengenai pengetahuan tentang asal-usul langit dan bumi dan tentang Israel. Ya, ini adalah salah satu bukti bahwa Allah menyatakan diri kepada Musa sehingga Israel bisa mengerti bahwa Tuhan mengutus Musa. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini introduk. Besok-besok kita masuk di dalam kitab Kejadian. Jadi kita tidak perlu ada antara kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 ayat 3 ada senggang waktu, tidak seperti itu ya. Jadi bagaimana Tuhan menulis? Musa lah penulisnya. Untuk apa? Supaya manusia percaya bahwa Allah bertemu dengan Musa. Amin.